kemudian 250.000 itu Pajero. Itu 250.000 apa nih? Picis? Iya, box. Wah. Gitu. Jadi agen aja 1.000 berarti 100 kali lipat jadi agen 100 box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Didik Arunsyah dimanapun berada. Seperti biasa kita masuk di playlist yang terbaru di channel YouTube saya, yaitu kisah perjalanan bisnis. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum kenal Bu Ayu, Sri Rahayu, silakan nanti klik aja Sri Rahayu Medan, wanita inspirasi Medan. Masya Allah. Nah, beliaulah salah satunya nih. Bu, nah ini saya tuh dapat kabar Bu. Jadi Ibu ini termasuk ya yang memenangkan Pajero, bisa mendapatkan Pajero dari penjualan bisnisnya. Seperti apa Bu? Kisah inspirasinya seperti apa Bu? Mulai awalnya sih Bu, seperti apa? Wow, Masya Allah, ini saya harus flashback lagi ya dengan perjalanan hidup yang benar. Menurut saya sih ini memang adalah skenario Allah yang Allah titipkan kepada saya pada saat dimana waktu itu kondisi pandemi sih Mas awalnya ya, kondisi pandemi 2020 dong? Ya, 2020. Oh, punya. Saya ingat ya, 2020 Agustus itu saya resign dari pekerjaan saya. Saya bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, karena kondisi pandemi yang anak saya itu cukup banyak PR-nya gitu ya, dan saya orang tua yang tidak bisa memberikan handphone pada saat itu karena tidak ada pendampingan. Akhirnya saya konfirmasi ke suami, saya harus mengalah pada saat itu. Jadi saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. 2020? Iya, 2020 Agustus. Sebelumnya pekerja atau gimana? Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan yang waktu itu memang konsen di bidang jasa bimbingan belajar. Boleh disebutkan nggak? Ya, bimbingan belajar Askia. Saya juga alumni Askia, Bro. Masya Allah, ya. Ya itulah yang pertama ya yang menyebabkan saya akhirnya harus resign. Kemudian 2 bulan ya waktu itu saya ngerasa ini saya mau ngapain ya, saya sudah mulai ngerasa nggak siap ya dengan kondisi menjadi ibu rumah tangga tanpa ngapa-ngapain ya waktu itu ya, hanya fokus ngurus anak waktu itu. Terus saya ngelihat ya di rekening saya itu kok uang semakin berkurang tapi tidak nambah gitu. Nah jadi waktu itu saya bilang ke suami, aduh ini kalau seperti ini nih agak sulit ya kehidupan ke depan karena anak-anak juga butuh biaya kan. Nah seperti itu, jadi akhirnya saya bilang ke suami, ya udah saya coba-coba bisnisnya. Suatu ketika teman saya itu ngundang saya di seminar yang diadakan oleh bisnis yang sampai dengan hari ini ya saya ikuti. Jadi kita itu memang ada seminar rutin Mas ya. Nah seminar rutin yang insya Allah sangat menginspirasi sebenarnya. Nah waktu itu saya sebenarnya nggak terlalu fokus ya dengan seminarnya karena menurut saya biasalah seminar-seminar yang menawarkan bisnis gitu ya. Paling gitu-gitu aja gitu kan. Gitu-gitu aja gitu yang nggak sepertinya nggak terjadi perubahan yang signifikan, dan saya ngerasa ya mungkin ya sama aja hasilnya gitu. Tapi karena memang waktu itu dorongannya tiba-tiba sangat kuat ya, karena dibarengi dengan ada seminar parenting yang saya suka banget ya dengan parenting. Jadi dari dulu tuh memang saya tuh suka berhubungan dengan parenting ya, manajemen, kekeluargaan tuh saya suka banget. Nah, karena disandingkan dengan itu akhirnya saya coba ikut. Nah, ternyata setelah saya ikut seminar gitu ya, luar biasa hasilnya gitu ya. Jadi mereka itu setelah seminar parenting itu langsung menawarkan prospek bisnis ya. Jadi bisnisnya itu walaupun sebelumnya Ibu juga belum paham tentang bisnis ya. Atau sudah berbisnis sebelumnya? Saya sebenarnya bisnis itu udah saya jalankan juga sih Mas sebelumnya, tapi dia mungkin ruang lingkupnya masih sangat kecil ya. Saya juga sebelumnya jual buku, jadi memang bisnis itu lebih fokus ke keluarga sih sebenarnya. Saya jual buku-buku keluarga, buku-buku premium gitu ya. Nah tapi waktu itu karena saya biasa mainnya offline, jadi kena terdampak juga gitu kondisinya pada saat itu. Gitu. Jadi memang sepertinya off gitu karena kondisi pandemi pada saat itu di bisnis saya sebelumnya. Nah, jadi akhirnya saya tertarik waktu itu ya ketika waktu itu pembicaranya ownernya sendiri gitu ya. Beliau mengatakan ini adalah bisnis yang sedang berkembang ya, yang sedang dibutuhkan. Jadi memang bisnis saya itu kan minuman kolagen ya Mas ya, minuman kecantikan, kesehatan gitu ya, yaitu WTU. Yang saya sendiri sebelumnya tuh belum pernah gitu, saya tuh belum pernah berhubungan dengan bisnis yang ada hubungannya dengan kecantikan dan kesehatan.
belum pernah sama sekali gitu. Tapi waktu itu saya ngelihat bener juga ya, ini peluang. Karena kan memang kondisi saat itu orang takut ya ke perawatan kecantikan, ke klinik kecantikan, ke salon kecantikan pada saat itu ya, karena memang kondisi pandemi kan ada keterbatasan ini ya, apa namanya, pelayanan yang berhubungan langsung dengan manusia. Nah seperti itu. Nah saya melihat ini salah satunya cocok nih ya untuk dijadikan bisnis ya. Seperti itu, apalagi menurut saya diajarin gitu ya, karena kan di situ informasinya diajarin sama ownernya gitu. Jadi yang kita belum pernah berbisnis sekalipun, insya Allah omsetnya bisa meledak. Akhirnya saya komunikasi dengan suami. Terus suami waktu itu agak berat sih ya, karena kan itu bukan bidang saya awalnya gitu. Tapi menurut saya kenapa nggak coba ya gitu. Terus suami, yaudah saya rayu lagi gitu ya, karena memang bisnisnya kan pakai modal ya. Jadi mungkin beliau tuh khawatir nanti nggak laku barangnya gitu kan, biasa kita bisnis begitu malah boncos gitulah, malah boncos gitu. Nah ya udah akhirnya saya bilang boleh nggak istiqoroh gitu, bilang sama suami, karena kan kita harus segera memutuskan ya kita mau kemana gitu, karena kondisi memang seperti yang saya bilang di awal, uang di rekening itu berkurang gitu. Tapi pemasukan udah berkurang malah dikurangi lagi dong. Dikurangi lagi, jadi pemasukan juga kan belum kelihatan pada saat itu. Nah menurut saya ya kita harus mulai gitu. Ibu dulu jadi reseller dulu berarti atau langsung distributor? Saya agen. Oh agen pada saat itu ya. Agen waktu itu saya 100 box. Ya memang sih agen itu juga pilihan yang lumayan ya. Karena kan agen itu kita 100 box ya waktu itu, yang kurang lebih 10 jutaan gitu. Cuma memang waktu itu saya yakin sih Mas gitu ya. Saya yakin insya Allah bisa gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata Allah permudah ya, karena memang saya waktu itu melibatkan Allah gitu. Jadi saya yakin ini adalah bisnis yang insya Allah lagi dibutuhkan oleh banyak perempuan. Siapa sih perempuan yang nggak pengen cantik? Nah gitu dia. Jadi walau kata suami saya gini, tapi kan Umi nggak cantik-cantik banget ya gitu. Nah waktu itu saya bilang ini bisa online gitu. Jadi kalau online itu kan insya Allah lebih mudah ya gitu, tanpa kita melihat aslinya, itu menurut saya di awal. Dan alhamdulillah ternyata keputusan saya itu adalah keputusan yang tepat, Mas. Oke, berarti modal pertama Ibu adalah Ibu nih tadinya putus asa, kemudian yang kedua istiqoroh, yang ketiga modal yakin. Iya, yakin. Kok setelah istiqoroh kok yakin nih? Diskusi sama suami yakin, jadi mantap gitu. Berarti modalnya itu dulu ya? Iya, benar. Oke, ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman mungkin sebelum memutuskan segala sesuatu, coba ikutin nih pola Bu Ayu ya. Pertama, coba teman-teman dengan pusingnya itu justru sebenarnya ada hikmah di balik itu ya. Yang kedua adalah coba istiqoroh, yang ketiga coba diskusi sama orang terdekat mungkin. Ya, kalau suami itu penting banget. Karena support suami itu kan memang utama ya Mas ya. Bisnis apapun kita kalau suami nggak support biasanya sih nggak lancar. Berarti gitu. ridho suami lah ya. Ridho suami sangat penting. Baik, menarik nih Bu. Ini kan nggak mungkin dong namanya orang jualan tiba-tiba penjualan bagus, strategi apa sih yang Ibu lakukan kok bisa tiba-tiba penjualan bagus, kok mengalahkan teman-teman yang lain, kemudian dapat reward Pajero. Ini nih ilmu nih, ayo Bu, bongkar Bu, nggak boleh disimpan-simpan nih, apa nih? Duh, lumayan juga nih ilmunya ya. Iya, jadi memang saya itu menggunakan pola ya, yang pertama pola cerita, storytelling, dengan menggunakan sosial media ya, seperti itu. Karena waktu itu saya ngelihat, oh ini kan banyak orang tua yang tiba-tiba jadi banyak yang punya handphone ya, karena mensupport kebutuhan anaknya waktu itu. Nah terus yang kedua, saya menggunakan waktu itu sosial media yang paling mudah, yaitu Facebook. Nah itu salah satunya. Jadi saya memang mencari peluang dengan cara bercerita. Jadi saya itu memang bercerita tentang awalnya ya, saya kan memang tidak fokus tidak fokus di produk. Saya fokus membangun kerajaan bisnis. Jadi saya waktu itu memang menawarkan solusi itu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, kenapa saya memutuskan menjadi agen? Karena menurut saya bisnis itu memang yang paling cepat menanjaknya itu ketika kita memutuskan jadi agen. Karena agen tuh nggak akan jual sendirian. Atau jadi distributor sekalian gitu ya? Iya, atau jadi distributor. Cuma kan memang distributor itu kita nggak hanya punya modal ya, tapi kan strategi juga ya. Sayang kan kalau kita langsung jadi distributor, tapi kita nggak punya pasukan di bawah gitu. Itu sih. Nah, saya waktu itu memang fokus di agen. Dan banyak juga tim-tim saya yang awalnya mereka jadi reseller, tapi karena mereka mengikuti pola yang sama, yang penting belajar sih Mas di sini.
belajar, dan itu memang saya berikan secara gratis kepada tim-tim saya gitu ya, rutin ya, saya mengadakan meeting pagi rutin dengan tim saya, membangun strategi untuk menghabiskan stok. Nah seperti itu, dan salah satu caranya itu memang kita bangun tim, karena berat banget kalau kita jual sendirian. Nah seperti itu sih yang memang saya lihat itu peluangnya besar. Terus yang kedua, produk kita nggak kaleng-kaleng sih ya, karena kita sudah BPOM, kemudian halal MUI, satu lagi ada ISO 22000. Nah ini berketepatan waktu itu saya ngirim ke Malaysia. Jadi waktu itu pegawainya bilang, oh kalau yang lain nih Mbak, ini udah banyak yang balik lagi. Tapi kalau Mbak ini insya Allah nih nyampe, karena ada ISO 22000. Dan benar, jadi nyampe barangnya sampai ke luar negeri. Kenapa? Karena kan luar negeri itu memang agak lebih ketat ya, untuk penerimaan seperti suplemen yang seperti ini. Gitu dia. Baik teman-teman, jadi ilmu pertama adalah Bu Ayu mengatakan coba lakukan teknik storytelling, tuh cerita di Facebook, di Instagram, di TikTok, dimanapun teknik storytelling. Emang, aduh ini kayaknya kita harus undang lagi Bu Ayu untuk bahas tentang storytelling nih ya. Yang kedua, emang produknya bukan abal-abal gitu ya Bu ya. Benar. Produknya emang sudah berkualitas, jadi kita pun mau jualan pun lihat dulu produknya dong berarti. Ini produknya abal-abal atau enggak, kalau enggak ya jangan juga gitu kan, boncos juga. Nah kemudian apalagi tadi Ibu bilang tadi? Bangun kerajaan bisnis. Bangun kerajaan bisnis ya, dan dibimbing, diajak ya yang ikut bisnis, dibimbing semuanya, jadi nggak sendiri, berjuangnya sama-sama, menghasilkan bersama-sama. Mungkin itu Bu, bener kan? Iya, jadi hati-hati memilih bisnis. Bener nggak dia ada pendampingan, itu yang paling penting. Terus kita belum sampai dapat Pajero-nya nih, belum selesai nih. Kok bisa dapat Pajero gimana Bu ini? Berapa kok bisa dapat penjualan tinggi? Apa tiba-tiba atau pelan-pelan Ibu jualannya gimana Bu? Ya, jadi memang ketika kita memutuskan untuk lebih ke level yang lebih tinggi ya, jadi dari saya agen, itu di atasnya ada junior distributor namanya Mas. Junior distributor ya, junior distributor itu pembelian 1000 sampai 2000 box. Nah, 1000 sampai 2000 box. Modal berapa tuh ya? 100 juta lah ya? Iya, di atas 100 juta waktu itu. Cuma kalau kita memang udah bangun dari bawah ya, kita udah punya tim dari bawah, insya Allah tim kita itu akan ikut. Jadi ketika saya memutuskan jadi junior distributor, tim saya juga akan memutuskan menjadi agen. Jadi yang mereka awalnya belanjanya reseller 10 box, itu mereka jadi 200 box gitu kan. Nah, jadi dari itu kan mensupport saya. Jadi artinya ketika saya harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar, itu akan segera habis karena sudah ada yang nampung di bawah gitu. Makanya memang kita tuh kekuatannya di tim. Jadi jangan sampai kita tuh hanya fokus di uang ya, jangan fokus di modal. Banyak orang kan fokus di modal, dia bingung tuh, ini mau dibuang kemana gitu. Nah seperti itu. Terus saya ngelihat ya, tim-tim saya sudah mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dan mereka mensupport saya untuk jadi distributor. Jadi yang mensupport saya jadi distributor juga justru tim-tim saya gitu. Ayo silahkan kakak naik gitu ya, kami juga akan naik. Nah seperti itu. Ya, jadi waktu itu saya dibantu untuk naik menjadi distributor. Nah kalau di perusahaan ini begitu kita naik jadi distributor, kita tanda tangan reward. Ya, jadi reward itu bukan ditanda tangan di akhir, tapi di awal. Untuk mensupport supaya lebih kencang larinya gitu. Jadi waktu itu ada pilihan kalau dia 40.000 itu kalau nggak salah Ayla ya, saya lupa sampean. 100.000 box itu expander, kemudian 250.000 itu Pajero. Itu 250.000 apa nih, picis? Iya, box. Gitu. Jadi agen aja 1000 berarti 100 kali lipat. Jadi agen 100 box. Jadi agen 100, maksudnya jadi junior distributor itu 1000. Berarti 100 kali lipatnya junior. Iya, jadi distributor. Masya Allah, itu kan banyak Bu, 250.000 box. Ya, berapa lama ngabisin 250.000 box itu? Kemarin itu nggak sampai setahun sih. Nggak sampai setahun ya.